Shalom semuanya, selamat Natal, Tuhan beserta kita, Immanuel. Ya, dia lahir, namun dia bertumbuh, dia tidak terus menjadi kecil. Seperti Bapak dan Ibu Yusuf ini, kalau melihat anak ini, dia bisa berkata, jadilah besar di dalamku. Ya, Anda semua juga yang hadir harus berkata Tuhan, biar Tuhan menjadi besar di dalam saya. Ya, dan kalau Tuhan besar dalam kita jadi kecil nanti. Nah, itu rencana Allah dalam hidup kita. Itulah judul tema khotbah hari ini. Jadilah besar di dalamku. Biar kita benar-benar menjadikan Yesus besar. Ya, kalau dia besar, kita akan ada di dalam dia. Kalau kita yang besar, dia ada dalam kita. Nah, sudah lihat gambar ini. Ya, di sebelah kiri, itu Anda dan saya yang menjadi besar. Maka Yesusnya kecil. Dia tidak berkuasa. Tapi kalau Yesus jadi besar, kita jadi kecil. Nah, Yesus yang menguasai kita. Bagaimana caranya? Injil Lukas 2 ayat 52 berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, dan Yesus makin bertambah besar. Dia secara fisik oleh karena bertumbuh, ya, jadi pemuda lalu jadi dewasa, ya. Maka dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertumbuh hikmatnya, bertambah hikmatnya. Nah, hikmat ini penting bagi saudara dan saya. Kalau sudah menjadi orang Kristen, lalu dengar firman Tuhan, lalu tidak bisa berhikmat, itu namanya kita gagal. Karena hikmat itu ada dalam pribadi kita, khususnya jiwa kita. Jadi Yesus mau masuk dalam spirit Anda lebih dulu, dalam roh. Untuk apa? Untuk mempengaruhi jiwamu. Dan jiwamu ini kalau bisa terpengaruh oleh Tuhan, maka engkau jadi berhikmat. Apa itu berhikmat? Anda bisa memilih, membedakan, memisahkan mana yang harus Anda ambil, mana yang Anda buang. Itu hikmat Tuhan. Kalau Anda tidak mempunyai hikmat, apa saja di dunia ini engkau masukkan dalam dirimu dan engkau menjadi kacau hidupmu. Karena dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran yang berbahaya. Lihat saja di medsos, saudaraku. Kalau saudara bertambah-tambah, Yesus yang bertambah, maka akhirnya dikatakan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kenapa orang menjadi frustrasi? Karena kurang kasih. Itu. Kenapa orang bercerai? Karena kurang kasih. Kenapa orang bertempur, berperang? Karena kurang kasih. Kalau saudara mau penuh dengan kasih, menghadapi tantangan dunia yang sebentar lagi makin lebih buruk. Itu menurut Alkitab. Kita sudah menghadapi pandemi. Semua merasa kekacauan. Negara-negara banyak yang runtuh. Ke depan, Alkitab memberitahu lebih parah. Tapi jangan takut. Kalau Yesus menjadi besar dalam dirimu, Anda akan kokoh dan kuat. Amin. Jadilah kuat karena Yesus besar di dalam dirimu. Dan Yesus menawarkan dirinya, kalau engkau mau aku jadi besar, terimalah aku lebih dulu. Ya,
Dia siapa, saudaraku? Dia adalah terang dunia. Terang. Ya, dunia ini waktu diciptakan Tuhan, saudaraku, dirusak oleh iblis. Maka Tuhan mengadakan pemulihan. Yang pertama dia ucapkan apa, saudaraku? Jadilah terang. Nah, saudara kalau mau supaya Tuhan itu makin besar, hidupmu ini mesti siap diterangi. Dosa yang tersembunyi sekalipun harus diakui, dibereskan. Ada hal-hal yang engkau sembunyikan, suami dan istri. Suami nggak tahu, istri nggak tahu. Tuhan tahu. Dan engkau mesti terang, engkau mesti buka. Namanya secret sins. Masih banyak dosa-dosa tersembunyi engkau kubur. Kalau engkau mau menjadi orang yang membuat Tuhan besar, maka saudara mesti terima terang itu. Ya, kalau di rumahmu terang itu 5 watt, apakah engkau bisa bekerja dengan baik? Sulit. Ya, jadi kita mesti makin besar, terang Tuhan itu makin besar, makin besar. Seperti Yohanes 3 ayat 30, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, engkau mesti berkata itu. Tuhan, biar Tuhan jadi besar dalam hidupku, aku makin kecil, ya. Dan tujuan khotbah ini, saudara menjadikan firman Tuhan itu semakin dominan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau saudara baca Alkitab, saudara mau lebih menurut apa tidak? Itu kuncinya. Apa artinya Tuhan menjadi besar? Yaitu firman Tuhan yang saudara baca itu menjadi dominan. Dominan itu artinya penguasaan. Dengan kuasa untuk menguasai. Nah, apakah perkataan Tuhan itu menguasai dirimu? Dan biar seperti air yang dahsyat, yang membuat semua hanyut. Sudah lihat hari-hari ini begitu banyak banjir terjadi di kota-kota, di negara yang belum pernah banjir, ya, mobil-mobil terbawa. Nah, kalau kita bisa dibersihkan oleh air firman, maka hati kita ini makin bersih, makin bersih, makin bersih. Menjadikan firman itu adalah kekuatan yang dahsyat. Hari ini, dalam Natal ini, saya mau bicara tentang seorang wanita sederhana, yaitu Maria. Bagaimana ketaatan Maria ini membuat Yesus yang dilahirkan mula-mula kecil, tapi akhirnya Yesus besar dalam hidup Maria. Seorang yang sederhana. Tuhan bukan mencari orang yang kaya, orang yang pandai, gadis dusun. Tinggalnya di kota Nazaret, kecil. Tapi di situ Tuhan perhatikan, Tuhan pilih. Mengapa Tuhan pilih? Kenapa Tuhan pilih? Karena mata Tuhan itu menjelajah. 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Jadi bukan Tuhan mencari orang yang hebat, orang yang punya kapasitas, orang yang ternama, tidak. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Dan lihat, dalam Lukas 1 ayat 48, Maria terpilih. Kenapa Maria terpilih? Kita baca
Lukas 1 ayat 48 berbunyi, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. sebab Tuhan memperhatikan. Apa yang Tuhan perhatikan? Kalau orang di dunia, saudara perhatikan siapa? Orang yang terkaya, orang yang ternama, orang yang paling pintar. Tapi Tuhan memperhatikan siapa? Tuhan memperhatikan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang rendah. Nah karena itu desain Tuhan. Tuhan merencanakan waktu dia lahir. Dia tidak mencari ranjang istana. Dia tidak lahir di gedung yang mewah. Dia lahir dan tidak ada orang yang lahir di kandang binatang dan di tempat makan binatang, palungan. Sudah lihat kalau palungan itu tempat makan binatang penuh dengan baksil. Rendah. Namun kesitulah Tuhan hadir. Saya berkata itu Tuhanmu. Tuhan saya. Dia bukan mencari orang yang punya talenta tinggi. Tuhan mencari orang yang mempunyai hati yang sangat rendah, yang tahu diri bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Karena itu kenapa dia pilih Rasul Paulus. 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus berkata, aku orang yang paling berdosa. Dia hebat. Dia seorang murid dari guru top, Gamaliel. Tapi waktu dia bersaksi, aku orang paling berdosa. Kesitulah Tuhan hadir. Kesitulah Tuhan datang. Bahkan dalam Roma 7 ayat 24, Paulus berkata, aku manusia yang celaka. I am a wretched man. Aku manusia yang celaka. Dan disitulah Tuhan hadir dalam hati daripada Rasul Paulus. Saudaraku, ini dasar utama. Merendahkan diri. Nah, kalau saudara merendahkan diri, maka kehidupan Anda itu seperti hamba. Hamba disebut hamba, doulos, ya, itu adalah budak, bukan hamba yang sekarang ya bekerja di rumah kita itu PRT, bukan. Hamba itu orang yang dijual. Ya, kenapa dijual? Karena dia hutang banyak. Ya, dan kita semua menjual diri kita kepada dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara semua berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Saya menjual diri saya kepada dosa. Begitu lahir, saya sudah berdosa. Tetapi, saudaraku, Maria berkata kata-kata ini, Lukas 1 ayat 37-38, waktu dia didatangi oleh malaikat, maka jawaban daripada Allah, waktu dia diberitahu, kamu akan mengandung. Dia kaget, bagaimana saya seorang gadis bisa mengandung. Tapi ini jawaban Tuhan, Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, sesungguhnya aku ini budak, mestinya begitu. Sesungguhnya aku ini budak Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Dia disuruh mengandung. Seorang wanita belum kawin, ya, tapi harus mengandung. Apa kata orang?
Kalau zaman sekarang biasa, orang belum kawin mengandung. Tapi zaman dulu orang menjaga kesucian. Wow, malu bukan main. Apa kata orang nanti? Tapi ini dengarkan perkataan Maria. Aku hambamu, aku budak. Kalau engkau menyuruh saya memikul malu, rasa malu, karena Tuhan, aku lakukan. Karena aku hamba. Ini namanya total obedience. Ketaatan yang total. Karena itu Rasul Paulus sama. Dia berkata dalam Roma 1 ayat 14-16 dalam bahasa Inggris, saudaraku sayang, bahasa Indonesia diterjemahkan agak berbeda. Saudaraku, dia berkata begini, I am debtor. Aku berhutang. Oleh karena aku hutang, I am ready. Aku siap. Oleh karena aku siap, aku tidak malu. Wah, persis sama dengan apa yang dialami oleh Maria. Maria harus menanggung malu. Dicela orang, dikata-katai. Belum menikah, sudah mengandung. Tapi dia berkata, aku hamba Tuhan. Aku budakmu. Walaupun aku harus menanggung malu, no problem, gak apa-apa. Kenapa? Ada rasa hutang. Aku berhutang. Iya. Kenapa? Karena kita ini harus tahu, saudara kalau kenal Yesus berarti sudah akan dilepaskan dari neraka. Jangan main-main. Kalau sudah tidak mau sungguh-sungguh, neraka siap menelan. Dan lebih banyak orang masuk neraka daripada masuk surga. Alkitab menulis. Ya. Karena itu orang-orang dunia ini yang tidak kenal Tuhan, tidak mau menerima Yesus, pasti nanti akan celaka. Kenapa? Karena mereka menolak kasih Allah. Mari kita berkata kata-kata ini, aku utang jiwa sama Tuhan. Oleh karena aku utang jiwa sama Tuhan, aku mesti siap membalas kasih Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Karena itu aku tidak malu ya untuk mengaku, untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang nanti saya dikatai orang. Gimana contohnya kalau saudara mau menjadi Kristen dari keluarga yang non-Kristen, kalau Anda sendiri pasti sudah dikucilkan, pasti sudah dikata-katai, pasti sudah dihina. Nah, apakah Anda siap? Ya. Dan itu namanya aku tidak malu akan Injil Kristus. Nah, lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu dia setelah mengandung, begitu mengandung, dia tahu sebentar akan mengalami cercaan, sebentar akan dihina, sebentar orang akan gosip, ya, ngerumpi. Wow, wanita nggak tahu malu. Saya pernah datang kepada seorang menginjili. Dia berkata, apa Yesus? Apa Yesus? Dia anak sundal. Wih, saya mau menginjili, omongannya begitu. Waduh, memang kalau orang tidak mengerti keajaiban Tuhan, menghina Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, lalu kita malu, ya, kalau dihina. Kadang-kadang saudara saja mau makan saja, saudara berdoa dengan teman-temanmu yang tidak berdoa, saudara malu. Saya dulu waktu in the coast di Bandung,
Teman-teman saya begitu datang di mejaku, langsung wah rebutan potongan empal yang paling besar. Kan tidak sama semua. Tapi saya berdoa lebih dulu. Saya berdoa setelah saya melek, terakhir potongan paling kecil. Sejak saat itu teman saya yang Kristen berkata, stop. Kita tunggu dia berdoa. Ya, sejak itu lalu bertunggu. Saya setelah amin, rebutan. Ya, saudara, selekas kita mendapat tugas mengandung firman, ada perasaan yang kadang-kadang membuat kita itu minder. Masa saya harus mengakui kesalahan saya? Ya tak? Kalau sudah salah, harus mengaku tak? Malu Nah, kalau salah mesti apa? Mengaku. Tapi kita kadang-kadang nggak mau ngaku. Minder. Masa saya orang tua ngaku sama anak? Ayo. Kadang-kadang orang tua kan begitu. Saya kan orang tua, salah ya tahu dewek lah. Tapi kadang-kadang kita malu mengaku. Dan untuk ini, Maria tahu tugas berat ini. Maka dia begitu mengandung, dia ingat ada keluarganya, ya masih dalam lingkungan keluarga, yaitu Elizabeth yang juga mendapat mujizat. Waktu Elizabeth tua, dia mengandung 6 bulan lebih dahulu. Ya, waktu itu umurnya sudah lanjut, sudah menopause, tetapi mengandung. Karena itu dia lari, dia pergi ke rumah Elizabeth, seorang hamba Tuhan. Karena itu kalau saudara merasa ada tekanan dari keluargamu, saudara coba lari kepada orang yang lebih senior, yang tepat, hamba Tuhan khususnya. Saudaraku, untuk apa? Untuk mendengarkan perkataannya. Elizabeth waktu bersalaman dengan Maria, kandungan di Elizabeth yang sudah 6 bulan itu melonjak. Wow, lalu Elizabeth bernubuat. Dan waktu dia bernubuat, dia berkata, berbahagialah engkau wanita. Wow, Maria lagi tertekan mendapat kata-kata profetis. Profetis itu kata yang diucapkan lebih dulu sebelum terjadi. Kamu bahagia. Wah, melenyapkan semua tekanan hidup daripada daripada Maria. Karena itu setelah dia tunggu, dia berada dengan Elizabeth 3 bulan, nginap di situ karena masih keluargasku. Dan sampai menunggu Elizabeth melahirkan seorang bayi yang kemudian bernama Yohanes Pembaptis, yang membaptiskan Yesus. Ya, saudaraku, dan waktu lahir orang semua heran, kenapa? Karena ayahnya sebelumnya bisu 9 bulan karena nggak percaya. Malaikat berkata, kamu akan punya anak. Masa saya sudah tua begini punya anak? Tapi setelah 9 bulan Tuhan buka mulutnya. Karena itu dia bisa ngomong lagi. Waktu dia ngomong, orang semua wah kagum. Dan itulah sebabnya dalam Lukas 1 ayat 58 berkata, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Iya, orang-orang bersukacita, waduh mujizat Tuhan, dahsyat. Dan itu pasti mempengaruhi Maria yang saat itu lagi stres.
Wah, ada sukacita. Karena itu saudara, menghadapi tahun-tahun kesukaran ya yang membuat orang dunia stres. Jangan sampai saudara ikut stres. Anda punya Tuhan yang dapat memberikan sukacita. Dahsyat Tuhan kita. Janji-janji Tuhan, penggenapan firman itu memberikan sukacita. Namun ingat, mengikut Tuhan bukan berarti enak. Kadang-kadang saudara harus melalui dengan air mata. Ya, karena itu yang berikut kita melihat, Maria harus melewati derita. Derita apa? Mengandung, ya, lalu omongan orang, lalu apa, pembunuhan. Karena Raja Herodes mendengar kelahiran ini, dia berkata, ini rival ini musuh ini. Kok seorang raja Yahudi lahir? Aku kan raja, nanti bagaimana kedudukanku? Karena itu dia membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Ya, karena diketahui Yesus lahir di kota Bethlehem, maka semua bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, mendengar itu berita itu, maka Yusuf dan Maria diberitahu oleh Tuhan, kamu menyingkir sebelum pembunuhan itu. Nah, mereka menyingkir. Bayangin, baru melahirkan harus nyingkir. Dan nyingkirnya ke luar negeri. Bukan sekarang naik pesawat. No, saudaraku, naik keledai. Ya, di bukit-bukit. Coba bayangkan. Betapa deritanya, saudaraku, ya, karena setelah orang-orang Majus ini berangkat, maka malaikat Tuhan itu menampakkan diri pada Yusuf. Bangun, ambil anak itu, serta ibunya, lari ke Mesir. Ya, karena Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Wow. Baru saja ada hal yang menekan dirinya, sekarang tekanan datang lagi. Begitulah, kalau kita mau hidup benar, kadang-kadang setan itu memakai orang-orang untuk menghancurkan hidup kita. Ya, siapa itu Herodes? Herodes adalah keturunan Esau. Kita tahu Yakub itu dulu juga mau dibunuh oleh Esau. Sekarang Herodes mau membunuh Yesus. Dan itu gambaran kedagingan kita. Musuhmu bukan dari luar, musuhmu yang mau membunuh perkataan Tuhan itu dagingmu. Ya, kadang-kadang kalau Tuhan kata ampunilah, suara hati berkata, sudah makan uang saya kok ampuni, mau. Nah, itu daging saudara bicara, ngerti? Dagingmu ini ingin membunuh suara Tuhan. Nangkap ya? Jadi bukan orang lain. Dalam dirimu ini loh ada daging. Perasaanmu tersinggung, marah. Engkau kadang-kadang dimarahi sama mertua, dendam. Padahal Tuhan berkata apa? Nggak boleh dendam, betul? Ampunilah mertuamu. Tapi kita, wah, anak kecil saja pernah dipukul oleh orang tuanya. Karena sudah umur 5-6 tahun dipukul. Ingat, ya, saya bersama dengan teman berkata, Pak Bekti, anak saya itu sampai sekarang masih ingat kesalahan saya. Saya tendang dia, saya pukul dia. Dia sampai sekarang sakit hati. Saya bilang, kenapa kamu tidak mau rekonsiliasi? Kalau pukul anak, pukullah di bawah 3 tahun. Dia akan lupa, Tuhan delete, habis. Karena itu Tuhan kata, ajarlah anakmu. Waktu dia masih muda. Ya, jadi umur 1-3 itu sangat penting, mendidik anak. Sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau sudah pukul, dia lupa.
Tapi kalau dia sudah 5 tahun, sudah pukul, oh, papiku jahat. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang papiku jahat, kadang-kadang kalau gitu aku wanita tidak mau kawin. Laki-laki itu jahat. Lalu apa? Enggak mau kawin? Ya, kawin sejenis. Itulah. Jadi ada hal-hal yang sangat buruk. Karena itu saudara mesti berani menjauhi keinginan daging yang berperang melawan jiwa. Seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. Yusuf dan Maria sebagai perantau dan Tuhan berkata, saudara-saudara, aku nasihatkan kamu, hiduplah kamu sebagai pendatang dan perantau. Bagaimana? Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, nafsu kita yang berjuang melawan jiwa, akal sehat. Karena itu akal sehat kita ini kadang-kadang kalah. Dengan apa? Dengan keinginan. Lihat aja orang-orang ya lebih dulu pokoknya gauli wanita akhirnya dipaksa nikah. Dia tahu itu nggak boleh. Kenapa dia lakukan? Ya gimana? Mana tahan? Betul enggak? Apa yang menyebabkan sudah berkata mana tahan? Nafsu. Nah ini loh, keinginan daging ini yang kalau kita lawan, menderita. Daging kita, aduh, kesempatan kok enggak dipakai. Enggak ada papa mama, kan bisa menikmati seks. Nah, kalau kita lawan, kita itu rasanya menderita. Anda mesti siap menderita. Yang berikut, setelah lari ke Mesir, maka Herodes mati. Herodes mati, Tuhan kata kamu balik. Dan Maria balik. Bayangin, ini luar negeri, loh. Naik keledai, capeknya bagaimana? Saudara yang pernah ke Israel aja naik mobil, pakai AC, capek. Ini naik keledai, saudaraku. Tapi dia balik ke kotanya bernama Nazaret, supaya genaplah ya yang dinubuatkan Nabi, Yesus itu menjadi sebut orang Nazaret. Apa artinya Nazaret? Nazaret artinya separated, yang dipisahkan. Jadi Yesus itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu mesti kita pisahkan. Kata pisahkan ini artinya khususkan. Ya. Jadi coba saudara khususkan waktu untuk baca Alkitab. Khususkan untuk mendalami Alkitab. Itu butuh waktu khusus. Jangan kalau ada waktu saya baca Alkitab. Itu enggak khusus. Khusus itu kalau sudah diundang orang yang saudara hargai, wah, sudah siap-siap sebelumnya. Kenapa? Karena engkau mengkhususkan. Dan banyak kali Tuhan tidak kita khususkan. Ya, sayang kalau Natal begini banyak yang datang. Saya harap kalau Minggu seperti ini begitu. Halo. Ya, nyentil sedikit. Lebih datang lebih awal. Begitulah. Khususkanlah. Saudaraku, kalau sudah berkata ini hidup, ini prioritas, priority, sudah berkata saya mesti khususkan. Karena itu khususkan baca Alkitab sebelum bekerja. Nah, begitu. Ya. Khususkan.
Itu namanya saudara mengkuduskan firman. Ya. Nah, kalau saudara bisa mengkuduskan firman, saudara anggap penting, maka saudara apa yang kau pentingkan, engkau simpan. Halo, berlianmu engkau taruh di mana? Di dapur? Ya pasti enggak lah. Kalau ada berlian taruh dapur, wah, pembantu saudara hore-hore. Apalagi berliannya 10 karat. Lalu saudara teledor. Saya kira tidak. Sesuatu yang saudara anggap penting, saudara taruh, simpan. Saudara yang mempunyai namanya sertifikat, apakah saudara taruh di meja makan? Pasti tidak. Pasti taruh lemari besi. Nah, itu namanya disimpan. Waktu Yesus usia 12 tahun, sekarang menanjak ini Yesus. Ya, papa mama pergi ke Yerusalem ibadah bersama dengan dia. Waktu pulang, orang tua ini lupa bawa anak. Kenapa lupa? Karena orang Yahudi itu punya aturan kalau umur 12 tahun, anak itu berpindah dalam penanganan. Mula-mula ditangani ibu. Umur 0, 1 sampai 12 itu ibu. 12 ke atas penyerahan, ganti penanganan. Yang ngawasi suami. Nah, waktu mereka ke Yerusalem, mereka adakan acara itu, mereka balik. Nah, mestinya kan ditangani oleh suami. Karena biasa ditangani istri, oh, anak pasti diurusi istri dah, gitu. Maria lah yang ngurusi. Jadi, Yusuf ini enak-enakan, pulang bersama istrinya. Istrinya kata, loh aku sudah serahkan. Jadi dia juga mungkin ngomong-ngomong dengan wanita lain. Aku sekarang sudah tanggung jawabnya suamiku yang menangani. Nggak tahu dua-dua lupa, sampai di rumah. Loh, anak kita di mana? Wah, ketinggalan. Ternyata mereka balik lagi ke Yerusalem. Bayangin ya. Balik ke Yerusalem, lihat Yesus sedang bicara sama dokter-dokter Alkitab. Wih, anak kita ini dahsyat. Ya, waktu mereka pulang, ya, ibunya negor sama Yesus. Nah, kenapa kamu kok diam aja? Kami ini cari kamu 3 hari. Jawab Tuhan Yesusku, mengapa kamu mencari aku? Ini anak umur 12ku. Mengapa kamu cari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Wih, ibunya ditegur dengan firman ini, bukannya marah, dia simpan dalam hati. Wow. Karena itu kalau saudara dengar Pak Bekti ngomong kok rasanya nyindir, jangan wah iki. Dawes, saya ditempiling ini. Mestinya diapakan? Disimpan. Halo? Siap berubah? Kalau nggak siap saya repot nanti. Firman Tuhan kadang-kadang menusuk kita. Wah ini bongkar dosa saya. Saudara simpan dong. Baik atau dibongkar yang jahat. Mestinya disimpan karena sudah tidak ngerti gunanya. Maria ini ngerti, Tuhan pasti betul, disimpan. Kenapa dia bisa nyimpan? Karena sebelum Yesus, gembala-gembala cerita bahwa malaikat datang berkata, hari ini lahir juru selamat. Gembala ini ngomong, Maria menyimpan. Nah, lihat,
Dari pembicaraan gembala-gembala itu artinya pendeta ngomong disimpan juga. Nanti Tuhan kalau ngomong juga disimpan. Ya, kalau sudah kata, pendeta aja kok salah. Pendeta ya banyak salah lah. Negor saya. Loh, perkataan Tuhan kok. Simpanlah. Walaupun tidak mengerti, saudara nanti membutuhkan. Itu namanya kerendahan hati. Itu loh, tanda kerendahan hati. Dan ini yang terakhir, dahsyat. Kerendahan hati Maria. Kalau saudara punya anak presiden gitu, raja gitu, kira-kira gimana jalannya? Waduh, aku ini ibunya loh yang nyusui, yang melihara. Wah, saudara kan rasanya di atas angin. Maria bukan tipe semacam itu. Ini hebatnya Maria. Maria tahu siapa dirinya. Dia sebagai alat saja untuk mengandung. Karena itu waktu Yesus dia sudah mati, ya disalibkan, Maria ada di kayu salib melihat anaknya dihajar lalu mati menderita. Dia tetap tegar dan dia tetap mau percaya, bukan kecewa. Loh, janji Mesias, janji akan jadi raja, kok mati anakku? Mestinya kan hidup. Dia tidak kecewa. Dia tunggu janji Tuhan. Nah ini loh, waktu menunggu ini loh, kebanyakan orang gagal ini. Ini namanya harapan. Banyak orang punya iman, tapi nggak punya harapan. Banyak orang punya kasih, tapi nggak punya harapan. Putus. Kalau sudah putus harapan, itu namanya hopeless. When you hopeless, all things becomes ruin. Hancur. Imanmu hancur. Kasihmu juga hancur. Karena itu yang disebut hope. Itu seperti tali. Sudah punya tali, pegang janji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Serta Maria, ibu Yesus. Kenapa ditekankan di sini? Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara Yesus kalau sudah baca dalam Yohanes 7, saudara-saudara Yesus sebelum Yesus mati, saudara Yesus tidak percaya Yesus itu anak Allah. Nggak percaya ibunya itu ngandung tanpa hubungan sama papanya. Nggak percaya. Aneh ya. Jadi saudaranya Yesus itu juga meragukan kalau Yesus itu Allah. Enggak, sama-sama makan sama kita, sama-sama juga lapar, ya toh, sama-sama disuapi. Masa dia Allah? Walaupun dia kakak kita, tapi dia bukan Allah. Mereka enggak percaya. Sampai Yesus mati, tetap tidak percaya. Tapi waktu Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka, baru yes, engkau bukan kakak, tapi engkau Allah. Dan aku hamba. Karena itu kalau sudah baca surat Yakobus, di belakang dituliskan dari Yakobus, hamba Kristus. Itu saudaranya itu. Saudaranya Yesus. Sama seperti Maria dulu, aku hamba Tuhan. Sekarang Yakobus berkata,
aku juga hamba Tuhan. Yudas yang menulis surat juga sama. Dia berkata, aku hamba Kristus. Sekarang baru dia ngaku setelah Yesus bangkit, hidup. Ya. Jadi walaupun Maria ini menjadi ibu Yesus, satu kedudukan yang tinggi, tapi Maria menempatkan diri sebagai muridnya Yesus. Saudara-saudaranya sekarang juga begitu. Kami ini hamba. Hamba, semua kami hamba. Saudaraku, luar biasa. Orang demikianlah yang mau bersama-sama kumpul dengan murid-murid lain. Ya. Jadi sama-sama kumpul di ruangan. Pada waktu itu mereka kumpul 120 orang loh. Satu tempat, 10 hari. Bayangkan kalau saudara mengadakan retreat gitu ya, 120. Kira-kira tidurnya enak apa enggak gitulah. Ya toh? Pasti kurang enak lah, lebih enak di rumah. Ya toh? Tapi Ibu Maria tetap mau. Ya, dia tidak diistimewakan, dia sebagai murid biasa. Kenapa? Menunggu janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, kamu semua akan dipenuhi Roh Kudus. Dan kita anak-anak Tuhan yang punya harapan harus juga mempunyai satu keyakinan, satu penantian. Dan ini yang biasa sukar, ini membutuhkan ketekunan. Saya ajak saudara yang belum pernah datang hari Sabtu malam, coba datang berlutut di kaki Tuhan. Tekuni. Ya, tekun itu artinya bukan nanti kalau ada masalah baru kita cari Tuhan. No. Tekun itu seperti saudara tekun makan tiap hari. Siapa enggak tekun makan di sini? Pastilah. Pasti makan itu tekun deh. Iya toh? Coba kalau kita mencari Tuhan itu mesti tekun. Kalau sudah tekun nih, saya tahu Tuhanmu Bapa yang tahu memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Roh Kudus. Roh Kudus adalah terbaik, the best. Seperti Injil Lukas 11 mengatakan, masakan Bapakmu tidak akan memberikan Roh Kudus. Bapaknya orang jahat aja, orang itu bapak jahat. Kalau anaknya minta ya sesuatu telur, masa diberi sesuatu yang lain, diberi batu, diberi kalajengking? Ya pasti tidak. Walaupun itu anaknya gali-gali. Kalau anaknya nangis, pasti diberikan makanan. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang mau berkata, Tuhan, I need you. Aku perlu Engkau. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu kekuatan dari Tuhan. Beri aku Tuhan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sukar. Dan aku tahu Roh-Mu adalah disebut Roh penghibur. Haleluya. Kalau sudah mendapat hiburan, sudah jadi kuat, jadi dahsyat, jadi tahan. Apapun yang terjadi, engkau berkata, Tuhan berserta dengan kami. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Kapan sudah bisa ngomong itu? Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Engkau berkata, Yesus pasti terlebih besar dari segala-galanya.